Halo, kita akan kembali membahas materi linear programming. Kali ini kita akan membahas kasus maksimasi dengan menggunakan metode simplex. Soal yang kita gunakan adalah masih sama ya, seperti yang kita gunakan pada metode grafik kemarin. Namun kita akan ingat kembali apa itu soalnya. Yang pertama, soalnya adalah mengenai tata furniture, ya. Tata furniture yang memproduksi lemari dan meja. Di mana pembuatan lemari dan meja itu harus melalui tahap pemotongan dan perakitan. Produk lemari membutuhkan waktu 4 jam pemotongan dan 2 jam perakitan, sementara produk meja membutuhkan waktu 3 jam pemotongan dan 1 jam perakitan. Tim pemotongan hanya dapat bekerja paling lama selama 480 jam, dan tim perakitan dapat bekerja paling lama selama 200 jam. Keuntungan dari setiap produk lemari yang dibuat adalah Rp1.200.000, sementara keuntungan dari setiap produk meja yang dibuat adalah Rp500.000. Pertanyaannya adalah, berapa sih produk lemari ataupun meja yang harus dibuat sehingga perusahaan tata furniture ini dapat menghasilkan profit yang maksimum? Ya, seperti biasa, kita sederhanakan dulu soal yang tadi ke dalam bentuk tabel. Dapat kita lihat di sini ya. Divisi pemotongan, ya, pada divisi pemotongan, lemari membutuhkan waktu 4 jam, meja 3 jam, dan waktu yang tersedia maksimal untuk tim pemotongan adalah 480 jam. Untuk tim perakitan, lemari maksimal pekerjaannya adalah 2 jam, meja 1 jam, dan waktu yang tersedia maksimal adalah 200 jam. Profit untuk setiap lemari adalah Rp1.200.000 dan profit untuk setiap meja adalah Rp500.000. Baik, untuk memulai metode simplex ini tentunya kita harus tandai dulu ya. Kita tandai lemari dengan X, kita sebut meja dengan Y, dan profit dengan Z ya. Kita buat persamaan dari tabel ini ya, kita lihat persamaan pertama ya adalah 4X ditambah 3Y kurang atau sama dengan 480. Masih ingat ya kenapa harus kurang dari sama dengan 480? Karena ini adalah waktu maksimal bekerja sehingga tidak dapat bekerja melampaui waktu ini ya. Jadi maksimal sama dengan 480 ya. Begitupun dengan tim perakitan. Persamaannya menjadi 2X ditambah Y sama dengan kurang atau sama dengan 200 ya. Profitnya adalah Z sama dengan 1.200.000 X ditambah 500.000 Y. Tentunya X dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita ubah persamaan ini menjadi bentuk kanonik. Ya. Bentuk kanonik adalah persamaan ini kita tambahkan slack, ya, di mana slack ini adalah yang mengisi kekurangan nilai nilai akhir ya di right hand side sini ya. Jadi kita lihat jika X dan Y-nya tidak memenuhi, otomatis tidak dapat memenuhi nilai sama dengan 480. Ya, akan ada nilai yang kosong di sini sehingga kita penuhi dengan notasi S ya, S1 untuk persamaan pertama, kemudian kita tambahkan S2 untuk persamaan kedua, dan untuk persamaan ketiga, ini kita pindahkan semua ke sebelah kiri ya. Jadi Z dikurangi 1.200.000 X dikurangi 500.000 Y dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2 sama dengan 0 ya. Setelah ini kita membuat tableau ya, bukan tabel tapi kita sebut dengan tableau. Nah, tableau ini adalah kita masukkan bentuk kanonik ini ke dalam tableau ini ya. Kita lihat baris yang pertama ya, ini kita masukkan persamaan yang profit ya, yang Z ini ya. Kita sebut baris pertama dengan B0 ya, kita masukkan ke sini angkanya saja ya. Jadi ini Z, maka di sini kita tulis 1, X-nya kita tulis minus 1.200.000, Y-nya kita tulis minus 500.000, S1-nya adalah 0, S2-nya adalah 0, dan right hand side-nya adalah 0.
ya. Kemudian kita menuju ke baris yang kedua, kita sebut dengan B1, ya. Kita lihat baris yang kedua ini dari persamaan yang pertama, ya. Di sini tidak ada Z sehingga kita tulis 0, kemudian X-nya adalah 4, ya. Y-nya adalah 3, S1-nya adalah 1, dia tidak memiliki S2 sehingga kita tulis 0, dan right hand side-nya adalah 480, ya. Kita lanjut ke baris yang ketiga, kita sebut dengan B2, ya. Kita lihat kembali, dia tidak punya Z sehingga 0, X-nya adalah 2, ya, Y-nya adalah 1, dia tidak memiliki S1, tapi dia memiliki S2, maka S1 kita tulis 0, S2 1, dan right hand side-nya adalah 200, ya. Ini adalah tablo yang pertama. Setelah ini, kita tentukan basisnya. Basis adalah di mana setiap baris, ya, memiliki angka 1, sementara di kolom itu angka lainnya adalah 0. Ya, kita lihat ya, pada baris B0 ini, di mana ada angka 1 adalah di kolom Z ini ya. Nah, kita lihat di kolom Z ini, yang lainnya adalah nilainya 0 ya, sehingga basis pada B0 ini adalah Z ya. Kemudian kita lihat pada baris B1, di manakah ada angka 1? Nah, kita lihat ada di S1 sini ya. Di S1 sini, kita lihat kolom ini baris lainnya nilainya adalah 0 ya, sehingga ini adalah basisnya ya. Sehingga basis di B1 adalah S1 ya. Kemudian kita lihat di baris yang ketiga ya, baris B2, kita lihat angka 1 ada di kolom Y dan S2 ya. Namun yang pada kolomnya memiliki nilai 0, sisanya adalah S2 ya, sehingga basisnya bukan Y tapi kolom S2 ya. Jadi basisnya adalah S2 ya. Dari sini kita dapati Z ya, Z sama dengan 0 ya. Sehingga jika Z sama dengan 0 tentunya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Nilai ini adalah nilai yang visible atau solusi yang layak ya. Seperti kita lihat di grafik, nilai 0 itu masuk dalam grafik ya, sehingga dia adalah nilai yang layak. Tetapi apakah nilai ini sudah optimal? Ya, tentunya belum ya. Kenapa? Karena pada baris B0 masih ada angka yang negatif, yaitu pada kolom X dan Y ya. Ini masih ada angka yang negatif. Pada kolom X minus 1.200.000, pada kolom Y minus 500.000 ya. Jadi nilai pada tablo 1 ini belum optimal ya. Kemudian yang kita lakukan adalah carilah kolom kunci. Yang pertama ya, carilah kolom kunci. Kolom kunci itu apa sih? Kolom kunci itu adalah nilai di baris B0 yang paling kecil atau negatif ya. Negatifnya yang paling kecil ya. Nah, kolom kunci ini adalah kolom yang akan menggantikan basis dan menjadi variabel masuk. Kita lihat nanti ya bagaimana cara menggantikannya. Nah, kita lihat caranya adalah nilai di baris B0 yang paling kecil. Nilai di baris B0 yang paling kecil adalah yang X ya, ini ya, 1.200.000. Maka ya, ini adalah kolom kunci. Kita tandai adalah kolom kunci. Setelah ini, kita hitung rasionya ya. Rasio adalah RHS ya, right hand side, dibagi dengan nilai kolom kunci ya. Jadi nilai ini dibagi dengan nilai kolom kunci ya. Pembagian tidak boleh 0 atau negatif. Jika terdapat 0 atau negatif, maka tidak perlu diperhitungkan. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah 0 dibagi 1 juta minus 1.200.000 ya, karena ada 0 dan minus maka tidak perlu diperhitungkan. Yang kedua adalah 480 dibagi 4 ya, jadi 120. Yang ketiga adalah 200 dibagi dengan 2 maka nilainya adalah 100. Maka kita dapati nilai rasio pada tablo 1. Kemudian kita cari baris kunci. Baris kunci adalah nilai rasio yang paling kecil, di mana nilai rasio yang paling kecil adalah 100 ya, sehingga kita mendapati ini adalah baris kunci ya. Kita dapat lihat di antara kolom kunci dan baris kunci ini terdapat
perpotongan, ya. Perpotongan ini di angka 2, inilah yang kita sebut dengan unsur kunci. Unsur kunci atau biasa kita sebut dengan pivot adalah nilai pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, ini adalah nilainya 2 ya. Baiklah, setelah ini karena basis ini adalah S2, maka S2 ini nantinya akan digantikan oleh X ya. Oleh X. Kita lihat bagaimana caranya ya. Karena di sini masih ada nilai negatif, maka kita harus membuat tablo 2. Baiklah, cara yang pertama adalah, maksudnya cara selanjutnya adalah kita lakukan operasi baris dasar, ya, untuk memperbarui tablo 1 menjadi tablo 2. Maka untuk cara mendapatkan rumusnya, yang pertama adalah ubahlah unsur kunci menjadi 1, menjadi nilainya menjadi 1, dan ubahlah angka lain pada kolom kunci menjadi 0. Kita lihat kolom kunci tadi adalah X, ya. Kolom kunci adalah X. Maka ubahlah unsur kunci menjadi 1. Unsur kunci tadi adalah 2. Bagaimana cara merubah 2 ini menjadi angka 1, ya. Nah, caranya adalah dengan pada tablo 2, semuanya kita namai dengan aksen ya. Jadi B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen ya. Jadi pada B2 aksen nanti di tablo 2, nilai X-nya ini harus jadi 1. Jadi bagaimana caranya dikalikan dengan setengah ya. Jadi B2 aksen adalah B2 ini dikalikan dengan setengah. Nanti semua baris ini kita kalikan dengan setengah ya. Kemudian pada baris B1 aksen ya, ini nilainya harus 0, maka ini nilainya adalah B1 dikurangi 4 dikalikan dengan B2 ya, dengan B2 aksen. Nanti kan ini nilainya jadi 1 ya, jadi ini nilainya akan jadi 0. Kemudian B0 aksen harus juga menjadi 0, maka B0 ini kita tambahkan dengan 1.200.000 dikali dengan B2 aksen. Nanti kan B2 aksen ini nilainya menjadi 1 ya. Maka nilai B0 aksen ini nanti akan jadi 0 ya. Baik, kita lihat di sini ya. B2 aksen ini ya, kita pertama hitung dulu yang paling bawah ya, yang B2 aksen karena dia yang menjadi dasar perhitungannya ya. B2 aksen kita lihat ya, 0 ya kita kalikan dengan setengah, 2 kita kalikan dengan setengah, 1 kita kalikan dengan setengah, 0 kita kalikan dengan setengah, 1 kita kalikan dengan setengah, dan 200 kita kalikan dengan setengah ya. Kita lihat perhitungannya, ini menjadi 0, X-nya berubah menjadi 1, Y-nya menjadi 0,5, S1-nya menjadi 0, S2-nya menjadi 0,5, dan right hand side-nya menjadi 100 ya. Jadi kita dapati nilai B2 aksen ya. Bagaimana cara melakukan perhitungan untuk B1 aksen dan B0 aksen ya. Ini kita sudah punya rumusnya, maka kita masukkan dulu rumusnya ya. B1 adalah 0 ya dikurangi 4 ya. Ini rumusnya 4 dikali B2 aksen. B2 aksennya adalah 0. Jadi 4 dikali 0 ya. Masukkan rumus ini ya. Masukkan rumus B1 ini ke sini ya. Kita lihat yang X-nya untuk B1 aksen adalah 4 ya. Ini nilai 4 dikurangi, masukin rumusnya B1 4 ya, 4 dikurangi 4 dikali B2 aksen, 1 ya. Begitupun selanjutnya ya, yang Y 3 dikurangi 4 dikali 0,5 ya, dikurangi nilai B2 aksen di bawahnya ya. S1-nya adalah 1 dikurangi 4 kali 0, S2-nya adalah 0 dikurangi 4 dikali 0,5, dan right hand side-nya adalah 480 dikurangi 4 dikalikan dengan 100 ya. Dikalikannya dengan B2 aksen yang ada di bawahnya ya, pada kolom yang sama. Baik, kita lakukan pula cara yang sama untuk menghitung B0 aksen ya. Rumusnya adalah B0 ditambah 1.200.000 dikali B2 aksen ya. Ini adalah 1 ditambah 1.200.000 dikali 0
min 1.200.000 ditambah 1.200.000 dikali 1, ya, minus 500.000 ditambah 1.200.000 dikali 0,5, kemudian 0 ditambah 1.200.000 dikali 0, kemudian 0 ditambah 1.200.000 dikali 0,5, dan 0 ditambah 1.200.000 dikali dengan 100, ya. Maka dari sini kita dapati perhitungannya adalah seperti ini ya. Silakan dicek kembali ya, apakah perhitungannya benar atau salah. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Maka dari sini kita dapati basis yang baru ya. Kita lihat basis yang baru di sini untuk B0 aksen adalah ini ya, 1 ya, maka basisnya tetap Z ya. Kita lihat untuk B1 aksen. Ini ada angka 1, 2 ya pada Y dan S1 ya. Tapi yang nilai lainnya 0 adalah S1 ya, yang ini tidak. Maka basisnya tetap S1. Kemudian pada B2 aksen kita lihat basisnya adalah di X ya, hanya X yang memiliki angka 1 dan lainnya adalah 0 ya. Sehingga basisnya berubah ya, tadinya S2 menjadi X ya. Dari sini kita dapati Z, ya, Z-nya adalah 120 juta, kemudian S1-nya adalah 80, dan X-nya adalah 100. Ini adalah solusi optimal, ya. Jadi ini merupakan solusi yang optimal. Kenapa optimal? Karena sudah tidak ada nilai negatif pada baris B0 aksen, ya. Jika kalian masih menemui negatif ya, nilai negatif pada B0, pada baris B0 aksen, maka lakukan tablo ketiga ya. Caranya sama dengan ulangi lagi seperti tadi kita menuju ke tablo kedua ya. Jadi jika masih ada nilai negatif, maka lakukanlah ubahlah tablo 2 menjadi tablo 3 ya. Tapi karena di sini tidak ada nilai negatif, maka ini sudah merupakan solusi yang optimal. Nilai optimal ini dapat kita masukkan ke persamaan yang kita dapat tadi ya. Dan nilainya akan cocok ya. Hasil ini bisa Anda cek nilainya sama dengan hasil pada perhitungan dengan metode grafik maupun menggunakan aplikasi QM for Windows ya. Sekian untuk pembahasan linear programming untuk studi kasus maksimasi dengan metode simplex. Selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya. Terima kasih.